Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Namun apalah artinya bulan yang penuh ampunan ini jikalau kita isi dan kita pupuk dengan dosa yang kita lakukan, terutama melalui lisan kita. Jangan sampai Ramadan yang penuh ampunan ini menjadi tercemar, menjadi rusak, karena kita tidak mampu menjaga lisan kita. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Kam min shaimi laisa lahu min siyami ilal ju wal atas." Berapa banyak orang melakukan amalan ibadah puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan, kecuali lapar dan dahaga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya tentunya mereka puasa taubahnya seperti puasa orang awam, puasa orang kebanyakan, atau kasarnya bisa disebut puasa orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu akan ilmunya. Dia puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan tidak minum, serta tidak berhubungan suami istri di siang hari. Sisanya, panca inderanya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, dipakai melihat untuk segala sesuatu yang tidak layak untuk dia lihat. Tangannya juga tidak berpuasa. Ketika dia belanja, ngambilnya 5 buah, tapi dia bayar cuma ngakunya 1 buah. Maka tangannya juga tidak ikut berpuasa. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya adalah sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. 4 di antara 5 yang merusak pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsatu asya tuhbitu sauma ayatubtilu sababahu. Al-kadzibu wal ghibatu wan namimah wan nazru bisahwa wal yamunul ghumus." Khamsatu asya, ada 5 hal, ada 5 sesuatu. Khamsatu asya tuhbitu sauma, yang merusak puasa. Ayatubtilu sawabahu, jelasnya membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama adalah al-kadzibu, dusta. Kata-kata dusta sering kita lontarkan, sering kita ucapkan ketika kita banyak berbicara dengan kawan, untuk menyenangkan orang, untuk membuat orang lucu dan tertawa. Kadang-kadang terselip kata-kata dusta. Kalau di luar bulan Ramadan, mungkin kita anggap sepele, tetapi ketika kita masuk bulan Ramadan, hati-hati, kata-kata dusta tersebut bisa merusak pahala puasa kita. Atau dalam keluarga misalnya, ketika sang istri bertanya kepada suaminya, "Ya, ini sudah tanggal tua, ada nggak uang buat beli belanja, buat beli beras, buat beli ikan, buat kita bukaan nanti?" Apa kata sang suami? "Nggak ada duit, boro-boro ada duit, ini sudah akhir tahun, sudah akhir bulan." Padahal di kantongnya ada uang terselip. Nah, ketika dia berkata seperti itu, apalagi di bulan Ramadan dan dia mengatakan dusta di bulan Ramadan dan dia sedang berpuasa, maka rusaklah pahala puasanya. Hati-hati, jangan sampai terselip kata-kata dusta. Makanya ada istilah dalam sebuah lagu, tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah, kalau dalam sebuah keluarga, rumah tangga, suami, istri, dan anak, semuanya terbuka, tidak ada dusta, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, al-kadzibu wal ghibatu. Yang kedua adalah ghibah, membicarakan aib orang lain. Biasanya yang suka membicarakan kejelekan orang lain, mohon maaf, itu adalah bagian atau yang biasa dilakukan oleh kaum ibu-ibu, kaum Hawa. Tetapi saat ini, kaum Adam, bapak-bapak juga suka membicarakan kejelekan orang. Apalagi ketika di kantor. Biasa yang suka digibahkan adalah atasannya. Maka dari itu,
kita sebagai pegawai aparatur sipil negara, hati-hati ketika kita bulan puasa, ketika kita ngobrol dengan sesama kawan, jangan sampai kita menggibah. Kadang anehnya, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menggibah, kita suka berkilah terlebih dahulu. Apa yang kita ucapkan? Kita suka mengucapkan kalimat seperti ini. Mohon maaf ya, ini sih bukan ngomongin orang. Ini bukan membicarakan kejelekan orang. Tapi ini sebenar loh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Padahal kata-kata itu sebetulnya hanya untuk mengkanter apa yang dia ucapkan. Padahal ketika dia mengatakan kata-kata itu, kemudian membicarakan kejelekan orang lain, walaupun memang itu adalah kejelekan yang benar-benar dilakukan oleh orang itu, tetap itu disebut dengan ghibah. Karena ghibah adalah membicarakan kejelekan orang lain, dan memang orang tersebut punya sifat-sifat yang jelek, yang buruk, yang tidak patut kita tiru. Dan itu disebut ghibah. Akan tetapi, ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, tetapi apa yang dilakukannya, yang kita bicarakan tidak dilakukan apa oleh orang tersebut, maka itu bukan disebut dengan ghibah, tapi itu adalah fitnah. Dan fitnah lebih bahaya daripada ghibah. Maka dari itu, bulan Ramadan, awas, hati-hati. Jangan sampai lisan kita menggibah orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, sebab itu bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, wan namimah, ngadu domba, menjadi seorang provokator. Kita senantiasa memprovokasi orang, agar orang tadi yang tadinya dua bersaudara yang baik, dua kawan yang setia, sohib, sahabat karib, kemudian ketika kita datang, kemudian kita jelekan yang satu, kemudian kita mengadu dengan yang lainnya, maka timbullah sesuatu yang tadinya dia suka menjadi tidak suka. Saya ambil contoh. Misal, antara kepala kantor dengan kasihnya. Kita datang kepada kepala kantor, kemudian kita ngomong kepada beliau, Pak, kenal nggak dengan si Fulan? Bawahan Bapak, dia posisinya adalah di seksi anu. Kelihatannya di depan muka Bapak dia baik, Pak. Tetapi kamu dah tahu, Pak, sebetulnya di balik itu dia punya rencana busuk, Pak. Kita sampaikan semuanya. Yang tadinya kepala kantor tadi baik, timbul sakwa sangka kepada bawahannya. Besoknya kita datang kepada kasih yang satunya lagi. Pak, Ikam ini baik banget dengan kepala kantor. Padahal kepala kantor itu punya sifat niat yang jelek dengan Anda. Boleh jadi Anda nanti akan dipindahkan dari mutasi kemana lah. Atau mungkin Anda nanti tahun depan akan non-job, tidak punya jabatan di situ. Nah, yang tadinya saudara antara kepala kantor dengan kepala seksi tadi yang baik, timbul rasa curiga. Maka ketika timbul kecurigaan-kecurigaan tersebutlah yang tadinya orang tadi bersahabat, yang tadinya dua orang tadi adalah yang baik-baik saja, kemudian kita provokasi, kemudian terhasut, maka timbul perpecahan di antara keduanya. Kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, tentu merusak pahala puasa. Bagaimana kalau dilakukan di luar bulan Ramadan? Tentu ini adalah perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, ini bukan dari lisan, tapi dari bahaya mata kita. Apa itu? Wan najru bisahwah, memandang dengan syahwat. Hati-hati buat anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak pelajar, atau kita orang tua. Hati-hati jangan sampai timbul syahwat dalam hati kita ketika kita melihat segala sesuatu yang dapat merusak puasa kita ketika kita memandang dengan syahwat. Misal, ketika kita sedang asik buka HP, kita buka TikTok atau apalah, YouTube atau shortnya yang sebagainya, ketika kita scroll terus, tahu-tahu ada yang aneh-aneh. Kemudian kita turunkan lagi, kemudian kita lihat. Ketika kita lihat hadir syahwat kita hari itu, awas bulan puasa, rusak pahalanya. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya itu. Yang menurut kita secara syariat itu adalah halal buat kita. Tetapi ketika bulan Ramadan di siang hari, awas, hati-hati jangan dekati. Saya himbau untuk ibu-ibu, untuk suami dan istri, mohon kalau dia mandi, bawa salinannya ke kamar mandi, bawa ganti pakaiannya di kamar mandi, kemudian pakailah di kamar mandi. Jangan keluar dari kamar mandi cuma hanya pakai anduk doang.
hanya sebatas dada dan hanya sebatas, mohon maaf, sebatas paha. Ketika lewat di depan suaminya, padahal suaminya sedang mengaji, lagi baca Quran tuh suaminya, tahu-tahu istrinya melewat di depan suaminya. Apa yang dia katakan oleh suaminya? Masya Allah, ini lagi bulan puasa, khawatir timbul segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasa dari suaminya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wal yamunul gumus, sumpah palsu. Alhamdulillah, sampai hari ini saya belum pernah mendengar dan melihat ketika pelantikan pejabat, sumpah dan jabatan seorang pejabat itu dilakukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kenapa? Boleh jadi para pimpinan-pimpinan, baik itu di instansi yang lainnya, mungkin mereka paham. Karena ketika sumpah dan jabatan itu diucapkan, ada kata-kata kalimat, demi Allah. Atau dalam bahasa Arab, wallahi, wabillahi, watallahi, demi Allah. Kalau dia mengatakan kata-kata demi Allah, padahal dia lagi puasa, kemudian ternyata sumpah dan jabatannya itu palsu, mengatasnamakan Allah, ternyata di hatinya tidak seperti itu, maka rusaklah pahala puasanya. Maka dari itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari 5 yang merusak pahala puasa, 4 diantaranya adalah yang merusak puasa dengan lisan. Maka hati-hatilah dengan lisan kita. Ada pepatah mengatakan, sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Bahkan dalam sebuah mafuzat dikatakan, laqad yurja lijarji syaifi burun wala bur'a lima harujal lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Maka hati-hatilah dengan lisan kita. Jangan sampai menyakiti saudara kita. Jangan sampai kita menjadi biang dari kerusakan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ibadah puasa kita benar-benar menjadi sempurna, menjadi lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Maka sekali lagi, hindarkan segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasa. Walaupun memang pada dasarnya puasanya tidak batal, silahkan dilanjut sampai maghrib dan tidak perlu dikodok pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Tetapi puasanya tidak bermakna hampa. Sekali lagi, kita hindarkan hal-hal demikian. Yang 5 tadi, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di yaumil akhir kita akan dimasukkan oleh Allah melalui pintu disebut dengan Bab Rayyan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.